Baik, selamat sore, selamat bertemu di kuliah Embedded Microcontroller ya. Kali ini di pertemuan 5 kita bahas tentang papan sistem terpadu. Ya, ini sebelum nanti kamu mengerjakan soal ke sini ya. Tidak banyak, tidak, kamu yang ngerjain segitu. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu sedikit konsep ini ya untuk materi pertemuan 5. Tanya mungkin nanti ada di soal quiz ya, integrated circuit system ya. Microcontroller itu banyak yang sudah ada di pasaran yang bisa kita pakai, kita bisa milih mana yang pas ya untuk proyek kita ya. Itu ada banyak ya. Pertama bahasa Italia ya. Ini pengembangnya orang Italia ya. Jadi bersifat open source. Jadi boleh kita kembangkan bebas ya. Diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Jadi sebenarnya untuk program logic control yang ngopi robot bisa mengembangkan robot ya. Nah, kalau kita orang teknik informatika bisa mengembangkan sistem Internet of Things, nah gitu ya. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel, software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri dengan berbasis bahasa C. Nah, itu Arduino. Seperti ini gambarnya ya. Sendiri ada nih 11, 12, 13. Nah, di sini ada 13 ya. Ada 13 jenis Arduino yang di pasaran ya. Dari yang masing-masing punya kelebihan. Beberapa mikro ya. Kalau yang besar sistem microcontrollernya yang mau kembangkan ya, itu membutuhkan mega ya. Terus yang belum Arduino-nya belum mempunyai fiturnya nih. Nah, tapi kalaupun modul terpisahnya Android, kita beli modul WiFi sendiri, nanti kita koneksikan dengan Arduino-nya, terus kita program bisa. Ya. Tuh, ya, ini Arduino Uno paling banyak digunakan ya, terutama untuk pemula, sangat disarankan untuk menggunakan Arduino ini, dan banyak sekali referensi yang membahas Arduino ini. Versi yang terakhir tuh Arduino Uno ya, ada revisi rilis sampai 3 ya, menggunakan Atmega, memiliki 14 pin I/O digital dan 6 pin input analog. Nah, ini standarnya ya. Nah, spesifikasinya ini microcontroller Amiga 38 adalah otaknya ya dari papan Arduino socket leader sehingga memungkinkan untuk dilepas. Nah, jadi ini bisa dilepas ya, bisa di-upgrade ya. Kalau ada versi yang baru bisa diganti yang baru. Konektor USB Arduino ini dengan PC biasanya saat kita USB yang konektornya seperti USB yang untuk printer. Nah, ini bisa pakai kabel printer itu ya, kabel datanya ya. Membutuhkan daya yang dibutuhkan antara 7 sampai 12 volt ya. Pin digital, nah jadi pin digitalnya dari yang atas ini ya, dari pin ke ini punya fungsi khusus biasanya untuk transmisi dan receiver ya, TX dan RX biasanya yang 0 dan 1 ini. Dulu untuk WiFi nah bisa dikoneksikan di sini biasanya. Itu pin digital ya. Jadi kalau pin digital ini dikasih tegangan high, maka dia akan kita program ya. Begitu sebaliknya kalau dia 0 gitu ya. Lain yang namanya Wemos. Microcontroller ini saingannya ya, saingan Arduino sebenarnya ya. Dia juga punya kelebihan ya. Nah, kalau kami yang mengembangkan sampai Amerika misalnya. Wemos adalah sebuah board microcontroller pengembang ber8266 ya. Kalau tadi kan Atmega ya, ini bedanya Atmega dengan Wemos ya. Board Wemos dibuat sebagai solusi dari mahalnya sistem berbasis wireless microcontroller. Nah, jadi kelebihan di e-commerce ya, di Topet apa di Shopee ya. Harganya seperti ini jenisnya ya. Nah, ini jenis-jenisnya ada seperti ini. Ada yang persisnya dengan Arduino. Nah, ini yang Wemos D1 ini miripnya. Bahkan kakinya juga persis posisinya ya. Ini caranya. Ini bisa pakai mini USB itu yang kabel kamu untuk apa? Ngecas HP itu biasanya ya. Ini kompatibel di situ. Nah, kelebihannya lagi sebagian besar Wemos itu sudah ada modul WiFi-nya ya. Jadi sudah bisa yang seperti ini sekitar 50 ribuan kalau saya pernah beli di Shopee ya. Ada juga yang mini seperti ini yang lebih kecil ya. Nah, jadi Wemos ini keren juga. Cuman kebesaran tegangan bisa ini ya. Nah, ini juga ini kalau mau menghubungkan Wemos D1 ini as WiFi. Nah, bisa juga diperankan sebagai WiFi ini koneksi seperti ini. Jadi kamu microcontrollernya Arduino, terus kamu hanya pengen pakai Wemos-nya ini untuk modul WiFi-nya bisa ya. Nah, ini seperti ini. Jenisnya nah, itu Wemos. Jadi Wemos menangnya adalah dia harganya lebih murah. Bangun sistem WiFi berbasis 50.000 ada itu kalau kamu cara rajin pinter ini ya. Nanti kalau punya project yang dikeluarkan apabila membangun sistem WiFi ya, sepersepuluhnya ya. Kalau Arduino Uno yang pakai 100 ribuan lebih ya di Arduino itu tidak mudah panas dan rusak gitu. Lebih bagusnya. Kanan ya tentu bergantung kita makainya ya. Jangan salah rangkai sketnya aja ya. Sketnya terbalik arusnya ya sudah ya. WiFi Shield microcontroller Wemos yang berbeda pada microcontroller ini yaitu kemampuan koneksi WiFi ya, dengan mudah serta memori yang digunakan sangat besar. Memorinya lebih besar nih 4 sampai 4 MB ya. Jadi kamu bisa menulis program yang lebih kompleks ya dengan Wemos ini. Ya.
Untuk pemula. Nah, itu mungkin detailnya kamu bisa pelajari di materi yang sudah saya share ya. Ada e-booknya, di e-booknya ada ya. Kemudian akan ini kamu juga perlu belajar tentang ini nih, ini bentuk Arduino-nya. Mudah ya dipahami ya. Ada lagi, nah ini perlu kamu, ini lebih detailnya ya. Nah, ini kaki digitalnya ya, kasih nomor dari 0 sampai, ini yang besar ini Atmega ini yang besar nih. Oh, ini yang kaki digitalnya sampai 13 inilah ya. Ini masih yang kuno, yang di sini bisa pakai ground yang di sini juga boleh, yang ini juga bisa ya. Nah, dia juga bisa mensuplai tegangan 5 volt sama tegangan 3,3 volt. Ini hubungkan ya dengan microcontrollernya. Di untuk sensor suhu mungkin beda. Modul untuk atau motor ngubah ke listrik ke gerakan kan ya. Nah, ini jalur analognya. Jalur analog biasanya misalnya untuk masuk potensiometer ya, masih data yang di-generate itu analog ya. Nah, nanti meskipun oleh analog input data ya, jadi microcontroller bisa berperan sebagai analog to digital ya. Itu kalau ada pertanyaan boleh. Kuisnya coba kita cek, kerjakan. Dari ini berapa? Nah, ada 4 partisipan. Setahu ada 9 ya kelas ini loh. Alhamdulillah ya. Malas kuliah ya. Nilai bagus ikut ujian. Kasih tahu temennya kalau kenal. Sorry. Oh, e-learning saya ini habis waktu itunya ya. Oke, saya lanjut lagi. Suara kamu nih putus-putus di komputer aku nih. Kayaknya komputer aku nih nggak terlalu berani nih. Chat aja ya. Kalau mau nanya, yang mau nanya chat boleh. Ini si chat, ini saya buka chatnya nih. Nah, ini ya, apa tugas itu kuisnya hari ini ya. Bisa dikerjakan dari jam 17 ya, jam 5 sore ini ya. Sampai 5.35 ya. Jadi nggak lama, kamu hanya 25 menit loh ya. Hanya mengerjakan sekitar berapa lah? Tidak banyak, hanya sekitar 15 atau 20 soal lah. Soalnya saya bikin dari materi-materi yang saya share. Mau bertanya Pak, saya ada contoh modul kamar hotel Pak untuk sejak komponen, apakah ini sudah kompleks? Mana? Ya nanti presentasikan ya Pak. Apa itu speknya ya Mas? Nah, kalau mau presentasi embedded microcontroller, siapkan sketnya ya. Jadi kamu gambar sketnya ya, pakai simulator jadi ya, simulator apa yang kamu tahu ya. Pakai sketnya, gambar sketnya, terus codingnya ya, codingnya siapin ya. Codingnya itu ya dibikin yang detail ya, ada keterangan tiap barisnya, nah gitu ya. Nah itu presentasikan ya. Baru nanti video cara menggunakan alatnya, nah boleh ya. Boleh nanti dipresentasikan kalau ada yang punya project ya. Itu ini ini 5 ya. Ada lagi masuk lagi 5 lagi lah ya. Pokoknya setahu saya ada 9 di Cisco ini. Saya kelihatan nanti. Tugas-tugas sebelumnya tuh ya di-upload lah ya. Kalau tugas itu kan mudah, kamu saling kontak dengan temannya jadi. Jangan kosong aja lah tugasnya. Tugas saya hitung kan komponen penilaian kamu tuh ada kuis, tugas ya. Meet, UAS ya gitu ya. Itu jangan kosong. Kalau banyak kosong tugasnya nanti kecil skor untuk nilai tugasnya ya. Oke, itu kalau ada pertanyaan lagi boleh. Chatting aja yang mau nanya ya. Sambil kita nunggu temennya. Izin bertanya Pak, kuis ini dari materi sampai materi. Iya benar. Jadi dari materi mungkin sampai hari ini lah ya. Mungkin Arduino ada yang disinggung dikit nanti. Nah, coba saya bukain kisi-kisinya ya. Kisi-kisi soalnya. Coba mudah-mudahan masih. Kisi-kisinya. Oh gini ini ya, dari sini. Ya materinya dari pertemuan 1 ya, otomatis ya. Karena saya pakai model bank soal ini. Nanti di Meet nanti bisa aja nanti beberapa soal masih muncul. Nah ini ya. Nah, ini berapa soal ini? Oh, ada 20. Oh, 15. Nah, enggak banyak nih. Kamu cuma ngerjain 15 soal, dikit banget. Cepet lah selesai ya. Tengah nggak sampai lah 25 menit ya. Tuh. Coba saya buka kisi-kisinya ya. Soalnya bentuknya ada yang multiple choice, ada yang mungkin ada yang short answer ya, jadi jawab singkat ya. Tergantung nanti kamu dapat soal yang mana ya. Ini soalnya di random ya dari bang soal tadi ya. Ada yang pilihannya 1, seperti biasa kamu jangan multiple choice ya. Tapi juga bisa juga pilihannya lebih dari 1 ya. Ada yang select one, ada yang select one or more, nah gitu ya.
Ada nanti perintah di soalnya ya. Hati-hati kamu ya. Kalau perintahnya select one, nah, lebih dari satu. Pak mau bertanya, ketika modul yang menggunakan power dari batu baterai apa no? Tidak masalah rasanya. Kalau Arduino tadi ya, Arduino itu antara 7 sampai 2 itu colokannya itu kan adaptor laptop atau adaptor, kalau saya di rumah pakai adaptor cek deh, ya bagus. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu mengkoneksikan Arduino-nya ke laptop ya, pakai USB-nya itu dia sudah mensuplai daya ya, dia ngambil daya dari. Nah, ini Bang soal saya ini. Kuis. Kebocoran baterai dan borosnya baterai, Pak. Nah, diperkirakan apakah ada pengaruh? Oh iya tentu ya, kalau daya, kalau biasanya kita pakai baterai itu kalau robot misalnya itu ya, ya tentu kebutuhan daya harus diukur ya. Kalau misalnya alat itu posisinya netep, mantep ya, ya mending dikasih daya dari itu, dari adaptor ya. Ya, kalau pakai baterai itu kalau memang alatnya bergerak ya, macam ya. Ada baterai yang bisa dicas ulang, ada baterai yang kalau baterai itu kan mAh-nya ya, dilihat ya, tahan lama hidupnya, dilihat mAh-nya ya. Ada juga saya yang robot yo itu pakai power bank yo. Sumber tegangannya pakai power bank. Ya, diukur dulu ya. Jadi output dari power banknya itu berapa ya. Tapi kalau di pasaran baterai ya kecuali kita rangkai paralel gitu ya atau seri tegangannya bisa berubah ya. Tapi kalau dia satu biasanya paling tinggi 12 volt lah ya. Kan aki mobil aja 12 volt kan. Biasanya kalau elektronik kecil sekitar 9 volt itu tegangannya ya. Kebocoran baterai. Oh, kalau ya tentu kita merangkai skate-nya itu harus rapi ya. Oh iya, satu lagi lo kamu harus belajar solder loh ya. Sebenarnya kalau di praktik ya. Menyolder itu kamu harus belajar itu ya. Ini, solderan harus rapi ya supaya mencegah kebocoran ini. Ini. Ya, kamu kita belum punya lab Internet of Things ini, labnya di lab Internet of Things. Ada banyak mata kuliah kita yang berhubungan Internet of Things tapi kita belum punya labnya ya. Saya sudah pernah mengusulkan ada proposal, saya bikin proposal bahkan, tapi belum kita tunggu aja nanti. Kita kalau robotik kan memang kalau kampus lain sudah hebat-hebat, tapi di kampus kita juga ada kalau masalah tim apa yang hobis kamu deh, klub robotik ada rasanya. Nah ya, yang nanya pakai chat aja. Suara kamu di komputer aku putus-putus ini, nggak jelas suaranya. Mungkin laptop aku ini kepenuhan ya. Oke, masih tertutup share screen-nya. Jadi ujiannya itu sekitar mengerjakan hanya sekitar 15 soal, tidak banyak ya. Nah, yang saya sayangkan ini hanya 1, 2, 3, kok cuma 4 tadi 5. Oh, 5 dengan saya ya. Cuma 4 mahasiswa yang aktif. Di siswa rasanya ada 9 ya. Laju lah pokoknya. Kalau nggak ikut ujian susah dapat nilai bagus ya. Jelek-jeleknya itu ikut dulu lah berapapun hasilnya ya. Jangan nggak ikut kuliah nggak pernah ikut, ujian nggak ikut lagi, nah kasih D kayak kamu ya. Ngulang lagi nanti yang. Ya mudah-mudahan yang ikut ini bisa ya. Jam 17. Cara ngerjainnya kerjain aja sampai habis ya. Kamu bisa kalau waktunya masih bisa ngulang lagi bisa ya. Jadi jangan disubmit kalau memang masih ada waktunya bisa dibaca lagi ya soal-soalnya. Bacanya materi yang ada di learning, nggak usah browsing ya, karena semua aku bikin soalnya dari materi itulah. Nah, cuman hati-hati jangan sampai habis waktu ya. Kalau waktunya habis lebih dari 20 menit mati dewe itu soalnya YouTube ya. Tidak. Jadi jangan kehabisan waktu. Tapi kalaupun kamu tidak sempat submit, kalau waktunya habis dia otomatis nyimpen dari soal jawaban yang sudah kamu klik ya, gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selamat mengerjakan soal kuis ya. Ini latihan juga. Kamu ngerjain soal ujian yang berikutnya ya. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya. Kamu biar fokus ngerjain soal kuisnya ya.